Pemirsa, Jaksa Penuntut Umum hari ini membacakan replik atau tanggapan atas nota pembelaan yang diajukan Putri Chandrawati dan Barada Richard Eliezer. Dalam kasus pembunuhan Brigadir Yosua, Putri Chandrawati dituntut 8 tahun penjara, sementara Barada E dituntut 12 tahun penjara. Dua terdakwa pembunuhan Brigadir Yosua, Putri Chandrawati dan Barada Richard Eliezer, hari ini akan menjalani persidangan lanjutan dengan agenda mendengarkan replik atau tanggapan Jaksa Penuntut Umum atas nota pembelaan atau pledoi yang diajukan pihaknya. Sebelumnya Putri Chandrawati dan Barada Richard Eliezer telah membacakan nota pembelaan atas tuntutan jaksa dalam perkara pembunuhan Brigadir Yosua. Jaksa menuntut Putri Chandrawati dengan hukuman pidana 8 tahun, sementara Barada Richard Eliezer dituntut 12 tahun penjara dengan pertimbangan perannya sebagai eksekutor. Ya pemirsa, kita akan bergabung ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk mengikuti pembacaan tanggapan jaksa atas pembelaan Putri Chandrawati. Halaman 22, pukul 16.26 menunjukkan saudara Perdisambo turun ke lantai 1 untuk menghadiri undangan badminton di Sawangan. Bersesuaian dengan keterangan saksi Prayogi Iktara, saksi Ajan Romel, dan saksi Farhan Sabila di bawah sumpah di muka persidangan tanggal 8 November 2022. CCTV Komplek Duren 3 pada pukul 17.07 menunjukkan terdakwa Putri Chandrawati dan rombongan tiba di rumah Duren 3. Bersesuaian dengan keterangan saksi Riki Rijal Wibowo, saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu, dan saksi Kuat Ma'ruf di bawah sumpah di muka persidangan sampai dengan pukul 17.10 terdakwa Perdisambo turun dari mobil dan terlihat dengan jelas tidak pakai sarung tangan. Bersesuaian dengan keterangan saksi Prayogi Iktara dan saksi Ajan Romer di bawah sumpah di muka persidangan tanggal 8 November 2022. Pada bagian analisa interval waktu CCTV, kami penuntut umum pada umumnya tetap sebagaimana yang telah diuraikan pada analisa fakta dan analisa yuridis tuntutan. Hanya satu hal yang kami tekankan terkait bagian perkiraan CCTV di kediaman Saguling depan lift pukul 15 menunjukkan terdakwa Putri Chandrawati naik lift menuju lantai 3 bersama dengan saksi Kuat Ma'ruf. Perlu dicermati bahwa terkait rekaman adegan ini awalnya dalam persidangan sebelum adanya pemeriksaan ahli digital forensik yang menerangkan rekaman CCTV rumah Saguling tersebut bahwa terdakwa Putri Chandrawati maupun saksi Kuat Ma'ruf mengatakan tidak pernah bertemu di lantai 3 rumah Saguling 3 nomor 29. Namun rekaman ini menunjukkan secara jelas bahwa terdakwa Putri Chandrawati secara aktif memanggil saksi Kuat Ma'ruf untuk ikut bersamanya naik ke lantai 3 yang merupakan ruang privasi terdakwa Putri Chandrawati dan Perdisambo. Untuk para ajudan atau ART tidak pernah sampai ke lantai 3 kecuali dipanggil atau diperintah langsung oleh terdakwa Putri Chandrawati maupun saudara Perdisambo. Hal ini bersesuaian dengan keadaan yang dialami oleh saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu yang saksi Riki Rijal Wibowo. Maka keberadaan saksi Kuat Ma'ruf disimpulkan oleh kami diajak oleh terdakwa Putri Chandrawati ke lantai 3 rumah Saguling 3 nomor 29 untuk membahas hal yang serupa, yakni perencanaan pembunuhan terhadap korban Nopriansa Yosua Huta Barat yang sudah disusun secara matang sebelumnya oleh saudara Perdisambo. 20. Tanggapan penasihat hukum mengenai keterangan saksi Richard Eliezer tidak konsisten pada berbagai tingkat pemeriksaan sehingga tidak kredibel dan tidak layak dipercaya. Tim penasihat hukum terdakwa Putri Chandrawati benar-benar tidak profesional dalam fakta persidangan saat peristiwa penembakan mulai dari direncanakan peristiwa pembunuhan berencana di rumah Saguling nomor 329 di lantai 3 hingga pelaksanaan eksekusi terhadap korban Nopriansa Yosua Huta Barat di rumah Duren 346 yang terlihat langsung hanyalah saudara Perdisambo, saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu, saksi Riki Rijal Wibowo, saksi Kuat Ma'ruf, dan terdakwa Putri Chandrawati yang mengetahui secara pasti peristiwa tersebut. Akan tetapi terdakwa Putri Chandrawati sebagai orang yang turut serta melakukan pembunuhan berencana terhadap korban Nopriansa Yosua Huta Barat berusaha untuk mengaburkan fakta dengan cara tidak berterus terang atau tidak jujur. Hal tersebut didukung oleh tim penasihat hukum dalam membela kepentingan terdakwa Putri Chandrawati dan saudara Perdisambo.
keterangan saksi Riki Rijal Wibowo dan saksi Kuat Maruf yang dijadikan landasan oleh tim penasihat hukum merupakan keterangan yang tidak dapat diakui kebenarannya sehingga patut untuk dikesampingkan karena keterangannya mengandung ketidakjujuran dan merupakan pengikut setia terdakwa Putri Chandrawati dan saudara Ferdy Sambo. Terbukti tim penasihat hukum terdakwa Putri Chandrawati, saudara Ferdy Sambo dan tim penasihat hukum saudara saksi Riki Rijal Wibowo, saksi Kuat Maruf adalah tim penasihat hukum yang sama dan mempunyai satu pemikiran yang sama sehingga tidak dapat diakui kebenarannya dan patut untuk dikesampingkan. 21. Tanggapan penasihat hukum mengenai mayoritas ahli yang dihadirkan oleh penuntut umum tidak membaca berkas perkara dan hanya berdasarkan kronologis terbatas yang diberikan oleh penyidik. Tanggapan tim penasihat hukum terdakwa Putri Chandrawati pada poin ini sangat keliru dan tidak benar. Para ahli dalam hal ini sudah tepat dalam keterangannya dan apa yang dikemukakan adalah pendapat yang berdasarkan keahlian dan kompetensinya. Para ahli tidak mengada-ngada dalam memberikan pendapatnya. Rangkaian cerita kronologis yang diperoleh dari keterangan saksi Richard Eliezer Budiang Lumiu adalah kronologis yang benar dan bersesuaian dengan bukti-bukti yang telah dihadirkan di persidangan sehingga pendapat ahli dalam surat tuntutan penuntut umum adalah tepat dan benar merupakan fakta hukum yang patut diakui kebenarannya. 22. Tanggapan penasihat hukum mengenai penuntut umum tidak menggunakan alat bukti secara utuh. Tanggapan tim penasihat hukum terdakwa Putri Chandrawati perihal penuntut umum tidak menggunakan alat bukti secara utuh merupakan kesimpulan yang sangat naif berdasarkan pengetahuan hukum yang sangat dangkal dan kelihatan bahwa tim penasihat hukum tidak profesional dalam membela klien mereka karena tim penasihat hukum terlihat tidak mengikuti proses persidangan yang sangat panjang secara seksama karena senyatanya dalam proses persidangan kami jaksa penuntut umum menggunakan alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam pasal 184 ayat 1 KUHP sehingga kami jaksa penuntut umum berkeyakinan bahwa terdakwa Putri Chandrawati terbukti secara sah dan salah melakukan perbuatan tindak pidana sebagaimana yang kami dakwakan dan kami buktikan dalam surat tuntutan kami. Dalil tim penasihat hukum ini adalah bentuk ketidakpuasan atas tidak dipakainya beberapa alat bukti yang menurut tim penasihat hukum sangat membantu mereka dalam mengaburkan fakta dan membangun konstruksi fakta hukum yang sesat. Sebenarnya tim penasihat hukum sudah mengetahui jawaban atas dalil mereka ini dalam pledoi mereka sendiri dan sudah menerangkan masih dalam poin yang sama bahwa pada dasarnya penuntut umum diperbolehkan untuk memilah alat bukti di mana yang dapat digunakan untuk membuktikan dakwaan maupun tuntutannya. Sebagaimana tujuan pembuktian bagi penuntut umum sebagai suatu usaha untuk meyakinkan hakim berdasarkan alat bukti yang ada agar seseorang terdakwa bersalah sesuai dengan apa yang didakwakan kepadanya. Untuk itu, penuntut umum harus menapis dan menyaring setiap alat bukti yang ada dengan melihat aspek validaritas dan kesesuaian dalam membuktikan setiap unsur pasal yang didakwakan guna mendapatkan kualitas alat bukti yang baik dan kredibel dalam pembuktian kesalahan dan perbuatan terdakwa. Tanggapan penasihat hukum mengenai hukum atau dakwaan primer dengan unsur-unsurnya. Tanggapan tim penasihat hukum atas hukum dakwaan dengan unsurnya bahwa tanggapan tim penasihat hukum terdakwa Putri Chandrawati pada angka 23 dan 26 tidak perlu penuntut umum tanggapi karena telah termuat dengan jelas dan tegas dalam uraian analisa yuridis dalam surat tuntutan penuntut umum mulai halaman 455 sampai dengan halaman 584 bahwa dalam tuntutan penuntut umum terdakwa Putri Chandrawati dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pembunuhan berencana secara bersama-sama dengan dakwaan primer melanggar pasal 340 KUHP junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Tanggapan penasihat hukum mengenai sekalipun tim penasihat hukum berpendapat terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, namun apabila majelis hakim berpendapat lain, kami perlu menyampaikan hal-hal yang meringankan yang sepatutnya diperhatikan dan dipertimbangkan oleh majelis hakim yang terhormat dalam memutus perkara pidana aku. Permohonan tim penasihat hukum terdakwa Putri Chandrawati dalam hal ini patut dikesampingkan karena meskipun terdakwa Putri Chandrawati selama persidangan bersikap sopan, akan tetapi
terdakwa Putri Chandrawati melakukan pengingkaran yang dituangkan dalam pledoi tim penasihat hukum maupun pledoi yang dikemukakan oleh terdakwa Putri Chandrawati sendiri. Faktanya, terdakwa Putri Chandrawati berbelit-belit dalam memberikan keterangan di persidangan dengan dalih lupa, dan pada saat majelis menanyakan apakah dengan kejadian mengakibatkan korban Nopriansa Yosua Barat meninggal dunia karena ditembak ada perasaan menyesal, dan atas pertanyaan majelis tersebut terdakwa Putri Chandrawati menjawab bukan penyesalan tetapi lebih kepada menjadi pelajaran hidup. Bahwa oleh karena semua dalil tim penasihat hukum terdakwa Putri Chandrawati tidak berdasarkan hukum dan tidak terbukti, maka kami penuntut umum memohon kepada Ketua Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara atas nama terdakwa Putri Chandrawati agar mengesampingkan dalil-dalil yang dikemukakan dalam pledoinya dan menyatakan terdakwa Putri Chandrawati terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pembunuhan berencana secara bersama-sama sebagaimana dakwaan primer melanggar pasal 340 KUHP junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, bahwa terhadap hal-hal lain yang termuat dalam pledoi penasihat hukum yang belum terbantahkan dalam replik penuntut umum ini, maka penuntut umum menyatakan tanggapan tim penasihat hukum dalam pledoi telah terbantahkan dalam replik ini yang merupakan satu kesatuan dengan surat tuntutan penuntut umum yang telah dibacakan pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2023. Selanjutnya, kami serahkan sepenuhnya kepada majelis hakim yang menyidangkan perkara ini. Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberikan kekuatan batin kepada majelis hakim yang mulia dalam menjatuhkan putusan dalam perkara ini dengan seadil-adilnya. Berdasarkan keseluruhan uraian tersebut di atas, kami penuntut umum dalam perkara ini berpendapat bahwa nota pembelaan terdakwa Putri Chandrawati beserta tim penasihat hukumnya haruslah dikesampingkan. Selain itu, uraian-uraian pledoi tersebut tidaklah memiliki dasar yuridis yang kuat yang dapat digunakan untuk menggugurkan tuntutan penuntut umum. Berdasarkan hal tersebut di atas, penuntut umum memohon kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk 1. Menolak seluruh pledoi dari tim penasihat hukum terdakwa Putri Chandrawati dan pledoi dari terdakwa Putri Chandrawati. 2. Menjatuhkan putusan sebagaimana diktum tuntutan penuntut umum yang telah dibacakan pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2023. Demikian replik penuntut umum atas pledoi dari tim penasihat hukum terdakwa Putri Chandrawati dan pledoi terdakwa Putri Chandrawati yang telah kami bacakan dalam persidangan hari ini, Senin, tanggal 30 Januari 2023. Selanjutnya, kami menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim yang mulia untuk memutuskan perkara ini dengan seadil-adilnya. Sekian, terima kasih. Ya. Baik. Ya pemirsa, itu tadi tanggapan dari Jaksa Penuntut Umum terhadap pledoi Putri Chandrawati, dan dalam replik yang tadi disampaikan kita sama-sama mendengar begitu ya Gede, bahwa JPU meminta majelis hakim untuk menolak nota pembelaan dari Putri Chandrawati, dan tentunya kita masih akan menunggu seperti apa tanggapan JPU terhadap nota pembelaan Richard Eliezer hari ini.